Novi. Radio Republik Indonesia Nabire, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dalam siaran khusus Ibu Pertiwi memanggil. Program Nasional Antisipasi Penyebaran Virus Corona dipersembahkan bagi siswa pelajar yang berlibur terkait Corona. Belajar bersama RRI, disiarkan live dari Studio RRI Net, Radio Republik Indonesia Nabire, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Kita sambut presenter Novi Uliana. Anda masih mengikuti siaran khusus Ibu Pertiwi memanggil, Program Nasional Antisipasi Penyebaran Virus Corona, belajar bersama RRI. Tetaplah bersama kami RRI Nabire, Radio Tanggap Bencana COVID-19. RRI Nabire, Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat siang pendengar, di mana saja berada. Siang hari ini di program acara Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Di sini saya Novi Uliana akan menemani pendengar semua sampai nanti di jam 1. Dan seperti biasa tentunya kita menghadirkan guru-guru yang akan mengajarkan kita tentunya ya. Setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, di sini saya nggak sendirian, saya langsung aja menyapa Bapak Guru yang sudah hadir di siang hari ini di studio. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak Ebit Rusali, MPD. Ya, betul. Oke. Guru matematika kelas 7 SMP YPPK Santo Antonius ya? Ya, betul. Oke, gimana kabar nih, Pak? Ya, baik sampai hari ini. Oh, baik ya. Oke, harusnya jadwalnya kemarin tuh hari Jumat ya? Hari Kamis. Hari Kamis ya, karena libur Paskah ya? Ya, itu. Oke. Sebelum kita mulai tentunya belajar di siang hari ini, Pak, Bapak bisa say hello dulu buat murid-muridnya, khususnya kelas 7, terutama juga buat pendengar di rumah dan juga buat guru-gurunya. Silakan, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Halo, selamat siang untuk anak-anakku dan Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Hari ini kita berjumpa untuk bersama belajar. Sudah memasuki pekan kelima, kita belajar dari rumah, tetapi itu tidak akan mengurangi semangat kita. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini bisa berlalu dan kita bisa berjumpa kembali di sekolah untuk melanjutkan pembelajaran dengan moda tatap daring atau tatap langsung untuk bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Dewan Guru. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa sehat-sehat, bisa terus diberikan kekuatan sehingga bisa terus mengikuti atau belajar dari rumah dalam keadaan sehat. Oke. Pelajaran matematika hari ini kita ambilnya topiknya apa nih, Pak? Kita akan belajar tentang statistika atau penyajian data. Materi ini itu disajikan atau diajarkan di semester 2 di kelas 7. Jadi semester 2? Ya, sesuai dengan waktu yang ada sekarang ini mereka. Jadi mengikuti kurikulum gitu. Oke, ini kurikulum 2013 ya? Ya, betul sekali, kurikulum 2013. Nah, nanti khususnya buat adik-adik pelajar di rumah, terutama siswa-siswi SMP YPPK Santo Antonius ya, terutama kelas 7 nih, nanti boleh bertanya sama Bapak Ebit ya panggilannya. Oke, Pak Ebit. Pak Ebit ya, boleh bertanya tentunya kalau kurang paham atau juga kurang jelas nanti materi yang Bapak Ebit sampaikan bisa langsung aja bergabung tentunya di telepon, SMS atau di WhatsApp di 0812 4848 3726 ya. Tapi sebelum kita belajar, kita jeda dulu ya Pak ya. Jangan kemana-mana. Radio Tangga Bencana COVID-19. Halo, call center apartemen Sukamaju Makmur Residen. Ada yang bisa saya banting? Bantu. Oh iya, bantu. Jadi gini Mbak, Teteh, Sis. Panggil saya Ibu. Ibu Helena. Selena, Helena. Makarena. Helena. Helena. Oke Ibu Helena. Haji, saya mau komplain. Kok water heater di kamar saya mati ya? Udah hampir setengah jam saya nyalain keran tapi airnya nggak panas-panas juga. Mandi air dingin aja, Mbak. Gak bisa, aku harus mandi pakai air panas. Harus banget. Ih, Mbaknya kayak anak sultan deh. Ya udah. Tunggu Ibu Barbara. Helena. Iya, Ibu Helena maksudnya. Saya butuh mandi air panas sekarang, Bu.
Haji, saya batuk-batuk, kurang bersin-bersin, Bu. Saya takut kena corona. Apa hubungannya corona sama mandi air panas? Saya pernah baca di grup WhatsApp, katanya kalau kita mandi air panas, coronanya bisa mati. Mbak itu harus cek dari WHO atau dari pemerintah. Jangan percaya WhatsApp grup, Mbak. Mungkin di luar tubuh virus corona bisa mati dengan air panas dan juga sabun. Tapi di dalam tubuh Mbak, dia tetap hidup. Karena air panas itu tidak bisa menambah suhu tubuh, malah bikin kulit Mbak melepuh. Oh, gitu ya? Nah, kalau Mbak merasakan gejala demam, batuk atau bersin-bersin, langsung aja hubungin dokter. Oke deh kalau gitu, aku langsung tanya ke dokter aku aja. Makasih ya Ibu Rosalinda. Helena! Anda masih mengikuti siaran khusus Ibu Pertiwi memanggil Program Nasional Antisipasi Penyebaran Virus Corona, Belajar Bersama RRI. Tetaplah bersama kami RRI Nabire, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Kembali lagi di Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Pendengar di rumah nanti bisa ikut bergabung tentunya. Nggak menutup kemungkinan juga mungkin dari siswa-siswi dari sekolah lain juga boleh bertanya ya Pak ya. Bisa. Seputar materi kita tentunya siang hari ini yaitu statistika. Tapi bocorannya ini hitung-hitung nggak ya sih Pak? Kalau hari ini kita hanya akan belajar mengenai pengenalan data saja dan juga bagaimana cara menyajikan. Kalau untuk menghitung datanya nanti ketika di kelas 8 atau kelas Oke, 10. kelas 8. Soalnya kan nih kalau udah jam 12 belajar matematika hitung tuh pusing ya. Iya, biasanya seperti itu. Udah ngantuk gitu ya Pak, habis makan siang terus belajar matematika kayaknya ngeblank gitu ya. Oke, nanti pendengar boleh ikutan bergabung tentunya di SMS dan WhatsApp di 0812 4848 3726 atau di via telepon juga boleh di 098421 013. Langsung saja saya persilakan Bapak Ebit untuk mengajarkan kita matematika tentang statistika. Silakan Pak. Oke, makasih Mbak. Halo anak-anak, apa kabar? Saya sapa kembali. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang materi statistika atau biasa juga dikenal dengan istilah penyajian data gitu. Namun sebelum kita belajar tentang statistika ini itu seperti apa sih, kita akan bersama-sama mengetahui dulu kira-kira kompetensi apa yang akan kita capai kalau belajar statistika ini. Statistika ini sendiri diajarkan di kelas 7 di semester 2, jadi pas dengan suasana sekarang ini atau sesuai dengan waktu yang sudah dicantumkan dalam kurikulum. Adapun kompetensi yang akan kita capai ketika kita akan belajar ini, yang pertama menganalisis antara data dengan cara penyajiannya. Nah, cara penyajiannya ini bisa dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, ataupun diagram lingkaran. Kemudian yang kedua, kita bisa menyajikan dan menafsirkan data itu dalam bentuk tabel tadi, diagram garis dan diagram yang lain. Kemudian, adapun tujuan yang bisa kita capai juga di sini yaitu bagaimana cara kita menjelaskan tentang pengertian data itu seperti apa. Kemudian yang kedua, menjelaskan bagaimana cara mengambil atau mengumpulkan data dengan benar. Kemudian yang ketiga, memahami proses penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Dan yang keempat, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, itulah kompetensi yang akan dicapai dan tujuan yang diharapkan ketika kita selesai belajar materi statistika ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut belajar tentang statistika atau penyajian data ini seperti apa, tentunya adik-adik atau anak-anakku sekalian biasa mendengar istilah statistika dengan statistik. Ya, tentunya hal ini di masa-masa sekarang pasti biasa mendengar istilah itu, statistika dengan statistik. Nah, kira-kira dua istilah ini berbeda atau sama? Ya, itu yang harus kita pahami bersama, dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melihat apakah statistika dengan statistik itu berbeda. Nah, kalau adik-adik atau anak-anakku sekalian biasa berjalan-jalan di Jalan Ampera, di situ ada Badan Pusat Statistik. Nah, itulah yang bertugas untuk menangani tentang persoalan statistik. Nah,
kita akan masuk apa sih perbedaan dari statistika dengan statistik itu sendiri. Kalau statistika ini itu dia berkaitan dengan ilmunya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara-cara mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis data, dan kemudian menafsirkan data itu serta cara mengambil kesimpulan yang logis sehingga kemudian bisa diambil sebuah keputusan. Itulah yang dimaksud dengan statistika. Sedangkan kalau statistik itu sendiri adalah kumpulan datanya atau informasi, baik itu dalam bentuk angka maupun bukan angka, yang menggambarkan tentang masalah tertentu yang kemudian data tersebut disusun dalam bentuk tabel ataupun diagram. Jadi kita bisa lihat perbedaan dari apa yang Pak Guru tadi sudah sampaikan, bahwa statistika itu menyangkut ilmunya, sedangkan kalau statistik ini adalah kumpulan data itu sendiri. Ya, jadi itulah perbedaan dari istilah itu. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mengenal istilah-istilah yang berhubungan dengan statistika ini sendiri. Anak-anakku biasa pasti mendengar kata data, ya apalagi kalau berhubungan dengan internet, biasa berhubungan dengan pusat data. Ataukah biasa kalau kita baru masuk di SMP atau baru masuk di SMA, biasa kita diminta untuk mengisi biodata. Apa sih sebenarnya data itu? Nah, kalau di sini data itu adalah keterangan sejumlah informasi yang diperoleh untuk menyelidiki atau meneliti suatu masalah. Ya, jadi kalau misalnya kayak gini, Pak Guru ingin mengetahui bagaimana minat belajar siswa kelas 7 SMP Antonius misalkan terhadap pelajaran matematika. Nah, untuk bisa mengetahui minatnya ini ya tentunya dibutuhkan data. Ya, data untuk bisa mengetahui atau bisa mengambil kesimpulan. Misalkan saya bisa lihat dari hasil ulangan harian kah, atau hasil dari ulangan semester. Akhirnya kan bisa ketahuan bahwa oh, siswa kelas 7 ini minatnya tinggi, ya terlihat dari data hasil ulangannya. Nah, itulah yang masuk dengan data di sini. Jadi keterangan yang diperlukan. Jadi kalau misalnya kita ingin menyelesaikan masalah, jadi dibutuhkanlah data-data ini sehingga akhirnya bisa menyelesaikan masalah. Ataukah misalkan ada suatu peristiwa, misalkan kejadian, ya tentunya saat ini yang lagi kita dalam masa pandemi COVID-19, ya pemerintah setiap harinya menyampaikan data. Kalau anak-anakku sekalian biasa melihat di TV, di breaking news setiap sorenya itu ada saja peningkatan data tentang yang positif, kemudian yang sembuh, kemudian yang meninggal, itu semua datanya diupdate setiap hari. Nah, data-data itu di mana diambilnya atau diperoleh dari mana? Nah, itu yang kemudian dilakukan melalui apakah pengumpulannya dalam bentuk interview, apakah diambil secara langsung atau bagaimana ya. Tujuannya supaya apa? Supaya informasi yang disampaikan itu menjadi jelas. Jadi kurang lebih seperti itu yang dimaksud dengan data. Nah, ada yang dimaksud dengan data tunggal atau datum. Nah, data tunggal ini adalah informasi tunggal untuk untuk menyampaikan suatu fakta yang berupa informasi tunggal, itu yang disebut dengan datum atau data tunggal. Nah, data-data sendiri di sini ada beberapa jenis, atau yang paling lazim yang biasa kita pelajari yaitu data kuantitatif dengan data kualitatif. Jadi ada dua jenis. Nah, apa sih yang maksud dengan data kuantitatif dan data kualitatif? Kalau data kuantitatif di sini adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran berupa angka. Jadi sederhananya data kuantitatif ini adalah data-data yang berhubungan dengan angka-angka. Contohnya seperti apa? Misalkan nilai ulangan matematika kayak yang Pak Guru tadi sampaikan, ataukah misalkan tinggi badan, yaitu kan untuk menuliskan informasinya atau datanya itu dalam bentuk angka, ataukah berat badan. Nah, itu semua contoh-contoh data yang bersifat kuantitatif atau data yang berhubungan berupa angka-angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Kemudian ada istilah data kualitatif atau jenis data yang kedua. Data kualitatif itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, data kualitatif itu adalah data yang diperoleh dari pengamatan sifat atau keadaan suatu objek yang bukan merupakan angka. Ya, jadi kalau tadi data kuantitatif itu berhubungan angka, kalau ini tidak. Dia lebih ke keadaan atau sifatnya atau pengamatan sifatnya. Seperti apa sih contohnya data kualitatif itu? Nah, di sini Pak Guru bisa sampaikan ada beberapa contoh yang bisa kita
lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan Pak Guru ingin mengetahui tentang kepuasan kalian terhadap pelajaran matematika, maka kemudian saya membagikan angket. Nah, angket di situ apakah puas atau tidak, ada biasa diisi iya atau tidak. Ataukah misalkan data tentang hobi, ya hobi. Misalkan saya ingin mengetahui hobi siswa kelas 7, misalkan di Antonius ada kelas 7 Mikael. Kelas 7 Mikael saya ingin mengetahui hobinya. Nah, tentunya kalau saya tidak mengambil data, ya pasti saya nanti akan meraba-raba, oh hobinya ini apa. Tetapi dengan adanya data yang saya informasi atau misalkan angket saya bagi, maka kemudian saya bisa mendapatkan informasi hobi-hobi yang ditekuni oleh anak-anak kelas 7 Mikael. Misalkan hobinya membaca, menonton, ya, atau biasa yang di rumah kalau tidak belajar main PUBG atau apa, internet dan segala macam. Ya, itu data-data itu adalah data-data yang bersifat kualitatif. Jadi dia tidak dalam bentuk angka-angka. Jadi lawan dari data kuantitatif tadi. Jadi sekali lagi, data itu ada dua jenis, ada data kuantitatif dan ada data kualitatif. Kalau kuantitatif berkaitan dengan angka, kalau data kualitatif itu berkaitan dengan sifat atau keadaan dari suatu objek. Nah, kita akan lanjut ke istilah-istilah yang lain. Ya, biasa anak-anakku pasti mendengar istilah populasi dengan sampel. Misalnya kayak gini, saya ingin membeli misalkan nabir ini yang banyak, yang musimnya tidak pernah habis dan kita berharap itu terus, yaitu jeruk misalkan. Saya ingin membeli jeruk misalkan di Wonorejo. Ya, untuk mengetahui misalkan di penjual itu saya ingin tahu bahwa jeruk ini manis, maka di situ kan biasanya ada beberapa tumpuk. Jadi misalkan di situ ada 5 tumpuk. Jadi misalnya tumpuk makan pertama sambil 1, kemudian saya rasa, kemudian yang kedua sambil lagi, yang ketiga ya sampai 3 lah, jangan sampai 5, kasihan juga penjualnya kalau sampai 5. Jadi 3, jadi saya ambil satu-satu untuk mengetahui kira-kira apakah jeruk yang dijual oleh penjualnya itu manis atau tidak. Kita bisa menyimpulkan dari jeruk yang kita ambil satu-satu itu. Akhirnya kita bisa menyimpulkan, oh jeruk ini manis, oh jeruk ini kurang manis atau asam. Nah, itu berkaitan dengan populasi dengan sampel. Apa sih yang maksud dengan populasi dengan sampel? Nah, dari keadaan tadi atau dari ilustrasi tadi, kita bisa melihat bahwa populasi di situ adalah tumpukan dari jeruk yang dijual oleh penjualnya tadi. Sedangkan sampelnya yang mana? Sampelnya itu adalah yang Pak Guru tadi ambil satu-satu dari 3 tumpukan yang ada. Itu yang disebut dengan sampel. Nah, dari situ kemudian kita bisa menyimpulkan apa sih yang dimaksud dengan populasi dengan sampel itu sendiri. Ya, kalau populasi di sini, ya kalau tadi dari ilustrasinya pasti yang lebih banyak. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa populasi itu adalah suatu himpunan yang ingin diketahui informasinya dan menjadi tujuan. Jadi dia tujuan penelitiannya. Kalau tadi tujuan kita untuk merasa satu-satu atau mengambil satu-satu itu untuk apa? Kita mau mengetahui bahwa jeruk ini manis atau tidak. Kemudian sampel di sini adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek pengamatan langsung dan dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan mengenai populasi itu. Jadi tadi ketika saya sudah rasa 3 jeruk itu, akhirnya kan bisa disimpulkan, oh tumpukan ini dia manis, tumpukan yang kedua ini kurang manis, tumpukan yang ketiga ini kayaknya dia agak kecut-kecut atau asam-asam kayak itu. Akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa saya mau beli jeruk yang tumpukan yang pertama ini. Nah, itulah yang maksud dengan populasi dengan sampel. Ataukah misalkan sekarang kalau di masa COVID-19 untuk bisa mengetahui misalkan orang positif atau tidak, itu kan ada istilah namanya rapid test atau swab, istilahnya kayak itu. Nah, ini di sini kalau Pak Guru tidak salah, yang berdasarkan informasi yang biasa kita baca, dari rapid test ini diambillah sampel. Nah, sampelnya apa ya? Salah satu contohnya adalah darah. Darahnya diambil. Nah, darahnya diambil itu kan tidak semua, hanya misalkan beberapa tetes yang diambil yang kemudian diteliti untuk bisa menyimpulkan apakah orang ini positif atau tidak. Nah, itu yang maksud dengan sampel. Jadi yang bagian kecil-kecilnya, ya populasinya itu yang bagian besar. Ataukah misalkan kayak gini, kembali lagi tadi contoh yang di awal, misalkan Pak Guru ingin mengetahui minat belajar siswa kelas 7 terhadap pelajaran matematika.
Nah, populasi itu yang mana? Ya, populasi itu adalah seluruh kelas 7 yang ada di SMP Antonius. Kemudian sampelnya yang mana? Maka sampelnya sambillah misalkan 1 atau 2 kelas. Karena kalau misalkan kita mau teliti semua, misalkan di Antonius itu ada 5 kelas, 5 kelas untuk kelas 7. Nah, kalau mau diteliti semua itu membutuhkan waktu yang cukup banyak. Makanya kemudian diambillah 2 kelas yang dianggap ini akan mewakili, sehingga nanti ketika mengambil kesimpulan bahwa apakah minat belajar siswa kelas 7 terhadap matematika itu tinggi atau tidak, itu diambil berdasarkan hasil yang diteliti terhadap sampel yang dipilih tadi, misalkan 2 kelas. Ataukah misalkan lagi, contoh yang lain, kita ingin mengetahui pencemaran air yang di Sungai Nabarua misalkan, ya tentunya untuk bisa mengetahui, ya pasti kita ambil beberapa sampel, beberapa botol di beberapa titik. Kita ambil, kan tidak mungkin semuanya air yang ada di situ kita teliti, nanti kita akan kehabisan waktu. Jadi sekali lagi populasi dengan sampel itu berbeda. Populasi adalah himpunan semua yang ingin kita teliti, ingin kita mengetahui informasinya, sedangkan sampel itu adalah bagian dari populasi itu sendiri. Yaitu beberapa istilahnya tentang pengumpulan tentang data, istilah-istilah statistika. Tadi ada data, populasi dengan sampel. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana data-data itu kita akan kumpulkan. Kalau tadi itu tentang istilah-istilah yang akan kita pelajari dalam statistika atau istilah-istilah yang berkaitan dengan statistika. Tadi ada data, kemudian ada populasi dengan sampel. Nah, sekarang kita akan belajar untuk bagaimana caranya sih kita kumpulkan data-data itu. Tentunya kan ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Nah, di sini yang pertama yang akan kita lakukan untuk bisa mengumpulkan data yaitu metode angket atau kuesioner. Ya, kalau Pak Guru di sini ingin menyampaikan tiga cara yang akan kita lakukan untuk pengumpulan data. Yang pertama itu adalah metode angket atau kuesioner. Ya, di sini metode angket atau kuesioner, misalkan kayak gini. Ketika anak-anakku misalkan baru masuk di SMP, misalkan kemarin di SMP Antonius baru masuk, tentunya kan ada semacam biodata atau istilahnya formulir yang dibagikan, yang diisi. Nah, tujuannya apa? Supaya kami bisa mengetahui kira-kira data-data menyangkut anak-anakku, misalkan mulai dari nama, tinggalnya di mana, kemudian penghasilan orang tua berapa. Ya, tujuannya apa? Supaya kita bisa mengetahui dengan jelas tentang informasi menyangkut anak didik, seperti apa kira-kira informasinya. Ataukah misalnya kayak gini, kita ingin misalkan mengetahui tentang kepuasan misalkan ada misalkan di restoran atau di warung makan. Di warung makan itu ingin mengetahui kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang ada di situ. Maka kemudian dibagikanlah angket atau brosur yang kemudian diminta kepada beberapa pelanggan untuk kemudian mengisi. Oh, kira-kira ini puaskah tidak dengan menu-menu yang ada di warung kami? Ya, kemudian mereka diisi, kemudian disampaikan untuk diminta. Ataukah misalkan tentang hobi dari siswa SMP Antonius. Kalau mau ditanya satu-satu kan pasti akan kesusahan. Maka mungkin kita bisa bagi angket. Dari misalkan di Antonius kan ada sekitar 400 lebih siswanya. Jadi bagikanlah, oh ini dia hobinya ini, akhirnya kemudian kita bisa mengumpulkan atau memilah-milah, memisahkan, oh ini dia hobinya membaca, ini dia hobinya misalkan dia menonton dan segala macam. Nah, itu yang masuk dengan metode angket. Jadi kita bisa memberikan definisi di sini bahwa metode angket itu adalah pengumpulan data yang berisi daftar pertanyaan atau daftar pernyataan. Jadi dalamnya ada pertanyaan atau daftar pernyataan yang diberikan kepada sekelompok orang dengan maksud agar orang tersebut bersedia memberikan respon terhadap angket tersebut. Nah, di sini yang orang yang memberikan informasi itu yang disebut dengan responden. Jadi misalnya kayak gini, ya Pak Guru yang tadi sampaikan, misalnya kita ingin mengetahui tentang hobi dari siswa yang ada di SMP Antonius, maka kita kemudian bagikan angket-angket. Nah, orang yang memberikan informasi itu yang disebut dengan respondennya. Nah, adapun kelebihan dari metode angket di sini, peneliti atau pengumpul data tidak perlu bertatap muka langsung terhadap respondennya. Jadi
Karena datanya di sini yang dikumpulkan dia sifatnya tertulis. Jadi responden itu langsung isi saja angket-angket yang diisikan kemudian dikumpulkan oleh si peneliti. Kemudian yang kedua itu dapat memperoleh data yang banyak dalam waktu yang relatif singkat. Jadi tidak perlu menunggu terlalu lama. Kemudian yang ketiga, ya sedikit tenaga yang diperlukan untuk menggunakan metode ini. Jadi biar 1 sampai 2 orang saja yang bisa membagikan angket itu kan tidak terlampau susah. Jadi cukup waktunya di sini kita bisa mengefisienkan. Jadi itulah kelebihan-kelebihan dari metode angket atau kuesioner. Jadi kita tinggal bagikan saja, kita kumpulkan, baru kemudian kita lihat atau memilah-milah data yang sudah ada. Kemudian ada metode pengumpulan data yang kedua, yaitu metode wawancara, ya, atau biasa kita kenal dengan istilah interview. Nah, metode wawancara atau interview di sini sendiri adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan proses tanya jawab secara langsung antara si peneliti dengan responden. Nah, metode wawancara ini ya tadi yang Pak Guru bilang tadi itu biasanya disebut dengan istilah interview. Nah, kemarin kalau di SMP Antonius sendiri waktu masuk pertama kali mendaftarkan diri ada tes wawancara. Nah, tes wawancara ini biasanya menyangkut tentang kemampuan anak dalam misalkan dalam membaca, ataukah biasa kami interview untuk mengetahui latar belakang keluarga. Biasanya interview dilakukan dengan orang tua dari siswa itu sendiri. Jadi itu yang masuk dengan interview. Ataukah misalkan kita nanti ketika anak-anakku mungkin sudah selesai kuliah, akhirnya kemudian mendaftar kerja di suatu perusahaan atau di kantor, ya pasti biasanya ada namanya tes wawancara atau interview. Mungkin ada yang bagian khusus untuk melakukan wawancara. Ya tujuannya apa? Supaya bisa mengetahui kira-kira si pelamar kerja ini itu memenuhi standar yang ditetapkan oleh kantor atau perusahaan yang ditempati untuk mendaftar. Jadi dilakukan wawancara sedemikian rupa, kemudian diputuskan orang ini diterima atau tidak. Nah, cuma di sini metode wawancara atau interview di sini sendiri itu memiliki kelebihan dengan kekurangan. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Ya, kalau kelebihannya, ya ini informasinya diperoleh secara langsung. Jadi istilahnya karena bertatap langsung, istilahnya kita langsung dengar dari orangnya, maka kadang informasinya ya boleh dikata sangat valid. Ya kadang sih tidak mungkin diikut-ikut saya. Kalau mungkin tadi angket mungkin dia ikut-ikut teman saja dia isi. Tapi kalau yang untuk metode wawancara ini kita langsung dengar dari orangnya. Jadi ya mungkin untuk istilahnya tipu-tipunya itu agak kecil persentasenya. Tapi kalau untuk kekurangannya ya ini masalah di waktunya. Karena misalkan kita ingin mengumpulkan data untuk 100 orang. Ya kita bisa bayangkan kalau satu orangnya itu membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit waktu untuk interviewnya, ya pastinya akan sangat lama sekali dan membutuhkan tenaga ekstra yang cukup tinggi untuk bisa melakukannya. Jadi itu yang kekurangannya, masalah waktu, menghabiskan waktu yang cukup lama karena dikarenakan proses wawancaranya dilakukan satu persatu untuk bisa memperoleh informasi. Itu kekurangan dari metode interview. Kemudian yang ketiga ada metode pengumpulan data yang ketiga, yaitu pengamatan atau observasi. Apa sih yang maksud dengan metode pengamatan atau observasi? Nah, metode pengamatan atau observasi di sini adalah pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengamati langsung di lapangan, dengan pengamatan langsung di lapangan. Seperti apa sih contohnya? Misalkan kayak gini. Kita ingin mengetahui tentang pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang. Ini biasanya berhubungan dengan pelajaran IPA. Misalkan kita ingin mengetahui kira-kira pengaruh cahaya matahari, mana misalkan yang cahaya mataharinya mungkin yang agak banyak, misalkan dia terkena sinar matahari luas permukaan yang lebih banyak, ataukah yang ditaruh di tempat gelap. Nah, kira-kira bagaimana pertumbuhannya nanti ketika beberapa hari kemudian, ya kita bisa mengamati secara langsung di situ, kita bandingkan. Ataukah misalkan
tanaman misalkan jagung atau apalah, kita tentang masalah pemberian pupuk. Ya kira-kira kita nanti bisa bandingkan, misalkan di tanaman pertama kita berikan pupuk 25%, kemudian yang berikutnya 50%, kemudian yang berikutnya lagi 75%, yang berikutnya 100%. Nah, beberapa hari kemudian kita akan bisa melihat perbedaan yang signifikan dari persentase pemberian pupuk terhadap tanaman. Kira-kira mana yang pas? Apakah yang 25% saja, ataukah yang 50%, ataukah yang 75%, atau 100%? Nanti akan kelihatan. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan, oh ternyata bagusnya kalau tanaman itu hanya 50% misalkan, ataukah 25% pupuknya, dan sehingga nanti akan kelihatan. Itu bisa dilihat dari misalkan jumlah daunnya, tinggi tanamannya. Kalau mungkin yang tidak dikasih pupuk mungkin dia akan kerdil atau agak atau bagaimana lah kurusan atau istilahnya. Ya, itu tentang menyangkut metode pengamatan atau observasi. Atau misalkan di rumah sakit kita ingin, misalkan dokter ya misalkan kayak ini tentang COVID-19. Ya, dokter atau perawat ingin mengetahui tentang seseorang itu bergejala COVID-19 atau tidak, ya pasti lewat observasi atau pengamatan. Beberapa langkah pasti tentang akan dijalani untuk bisa menyimpulkan itu. Ya, itu tadi mengenai cara mengumpulkan data itu sendiri ada 3 tadi. Oke, itu tadi Bapak Ebit udah jelaskan ya, pengumpulan datanya, terus juga tadi pengertian data dari kuantitatif tadi ya Pak, ada Ya, 2 ya. ada Terus juga tadi kan dari sampel, terus juga ada dari populasi ya. Dan juga tadi perbedaan antara statistik dengan statistika ya. Itu udah beda sekali. Kalau statistik kantornya ada di Jalan Ampera ya. Ampera, Oke. Dan pendengar di rumah boleh ikut bergabung, bisa bertanya kepada Bapak Ebit tentunya di siang hari ini. Kita materinya adalah statistika. Ini khususnya juga buat siswa-siswi kelas 7 dari SMP YPPK Santo Antonius ya. Nanti boleh bertanya di SMS atau di WhatsApp di 08 12 4848 3726 atau di via telepon di 0984 21013. Udah ada yang bertanya Pak, tapi nanti dulu ya, kita tahan dulu pertanyaannya, kita break dulu. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Perlukah kita menggunakan masker? Ya, jika kita memiliki gejala gangguan pernapasan, batuk, sesak nafas. Ya, bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien dengan gejala gangguan pernafasan. Ya, jika kita merawat orang dengan gejala gangguan pernafasan. Tapi tidak bagi masyarakat umum yang tidak mengalami gangguan pernapasan. Anda masih mengikuti siaran khusus Ibu Pertiwi Memanggil, Program Nasional Antisipasi Penyebaran Virus Corona, Belajar Bersama RRI. Tetaplah bersama kami RRI Nabire, Radio Tanggap Bencana COVID-19. RRI Nabire Radio Tanggap Bencana COVID-19 masih bersama kami berdua di sini ya. Saya Noviliana dan juga Bapak Ebit ya, selaku guru matematika di SMP YPPK Santo Antonius. Dekat aja ya Pak ya, tinggal nyebrang gitu kita ya. Saja. Jadi nggak susah-susah nyari gurunya di situ ya. Jadi pendengar boleh bertanya atau juga siswa-siswinya, khususnya kelas 7 ya Pak ya. Ya, bisa. Kalau kurang mengerti tadi yang Bapak Ebi sampaikan materinya tentang statistika, langsung bisa bertanya di 0812 4848 3726. 0812 4848 3726 atau bisa telepon langsung, atau kangen dengan suara Bapak gurunya boleh langsung telepon ya di 0984 21 013. Kita baca dulu ya Pak. Oke. Yang sudah gabung tentunya siang hari ini. Waduh, kayaknya banyak nih ya. Kita sapa dulu dari Joko. Selamat siang Pak. Apa yang dimaksud dengan data? Oke. Terus ini di WhatsApp. Oke, di WhatsApp di sini. Duh. Oke, Bapak bisa. Oke, ada penelpon nih.
Ada penelpon, kita angkat dulu. Nggak jadi ya? Oke, tadi ada WhatsApp-nya di sini. Oh, Bapak bisa ini dulu jawab. Tadi apa yang dimaksud dengan data dari Joko tadi? Oh iya, WhatsApp-nya? Joko. Nah, yang dimaksud dengan data, Pak? Joko ini dari mana ya? Nggak disebutin alamatnya. Ya, sebelumnya kalau anak-anakku ingin bertanya, bisa nanti dilampirkan ini dari mana, SMP mana, supaya kita bisa tahu. Ini tidak tertutup untuk SMP Antonius saja, jadi semua bisa bertanya siapapun. Kalau untuk siswa Antonius bisa langsung ke nomor Pak Guru juga bisa, atau ke nomor yang sudah disampaikan tadi. Untuk Joko tadi yang bertanya apa sih yang maksud dengan data? Nah, data tadi yang Pak Guru sudah sampaikan dan jelaskan di awal tadi, bahwa data itu adalah keterangan sejumlah informasi yang diperoleh untuk menyelidiki atau meneliti suatu masalah. Itu yang maksud dengan data. Nah, data sendiri itu ada data tunggal yang kita ambil dari satu informan kayak itu. Nah, informan-informan yang berkumpul ini kemudian kita kumpulkan sehingga menjadi suatu keterangan yang lengkap. Ya, itu yang maksud dengan data. Keterangan istilahnya. Oke, berarti biar jelas berarti data itu keterangan gitu ya. Keterangan. Nah, tadi Bapak Ebit sudah menjelaskan ya, tadi untuk pendengar semua, khususnya buat siswa-siswi, tadi di awal pengertian dari statistika dan juga perbedaannya antara statistika dan juga statistik ya, itu pasti berbeda sekali ya. Karena kan kalau statistika itu kan merupakan kayak proses pengumpulan data, terus juga menganalisis, terus juga memprestasikan ya Pak ya. Kalau statistik itu kan angka atau data yang berupa kayak grafik. Atau juga biasanya kalau kita perhatikan di kantor statistik itu kan gambar-gambar gitu ya Pak ya? Iya. Oke, itu kan perbedaannya ya Pak ya. Terus juga tadi sudah dijelaskan sama Bapak Ebi juga tadi tentang sampel dan juga populasi ya. Nah, kalau adik-adik di rumah yang kurang mengerti atau kurang paham tadi tentang materi kita tentang statistik, bisa langsung bertanya ke Bapak gurunya atau bisa ke nomor pribadi Bapak gurunya kali ya? Oh, boleh ya. Silakan aja bisa SMS WhatsApp di 0812 4848 3726 atau melalui via telepon di 0984 21 013. Tadi Joko sudah paham ya jawaban dari Bapak Ebi tadi tentang data itu apa. Itu kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan gitu ya Pak ya, jelasnya kayak gitu. Terus juga tadi dari jenisnya kan data udah dikelompokkan menjadi dua ya Pak ya, data kualitatif terus juga data dari kuantitatif ya. Kalau tadi kualitatif itu menunjukkan sifat atau keadaan suatu objek yang tidak bisa diukur secara numerik gitu ya Pak, angka. Oke, kalau kuantitatif kan beda ya, langsung dengan angka. Oke. Yang mau bertanya boleh, silakan aja di 0812 4848 3726 atau di 0984 21 013. Kita lanjut lagi Pak. Tadi WhatsApp-nya kita tunda dulu ya. Tadi kan sudah di metode angket, terus juga metode wawancara atau yang biasa kita paling familiar adalah interview ya. Biasanya kan kalau kita mendaftar di sekolah atau juga kita mencari pekerjaan, itu kan biasanya di interview dulu gitu ya, wawancara gitu ya. Tapi kalau namanya wawancara atau interview kan itu tadi Bapak sudah jelaskan kelebihan dan juga kekurangannya. Oke. Dan kalau bisa dilihat sih, kalau kelebihannya itu kan bisa langsung berinteraksi secara langsung gitu ya Pak. Tapi kan biasanya kan takut juga gitu ya. Biasanya sih grogian sih. Iya grogi. Oke, kita baca dulu di WhatsApp Pak. Oke, lanjut. Ini selamat siang Pak Guru. Saya mau tanya nih bagaimana Saya mau nanya bagaimana menilai tingkat persentase kualitas data. Apakah sudah jaminan jumlah data yang banyak? Maka data itu berkualitas. Dari Nadine Kota Lama, kayaknya ini anak muridnya nih Pak Guru. Benar nggak ini? Iya betul, dari kelas itu. Oke, terus juga mana tadi lagi ya? Oke, Bapak Guru jawab dulu deh itu tadi pertanyaan dari Nadine Tarigan ya? Ya, menilai tingkat atau persentase kualitas data. Apakah sudah jaminan jumlah data yang banyak maka data itu berkualitas atau gimana gitu Pak? Ya,
Oke, Nadine, halo, apa kabar? Ya, ini lama tak jumpa, kurang lebih 5 pekan. Ini Nadine salah satu siswa terbaik sih di Antonius. Makanya kemarin dia protes-protes kalau liburnya agak panjang begini, ya nanti katanya tidak bisa ikut lomba-lomba. Ya, Oh iya, katanya. benar-benar. Persiapan Olimpiade katanya gitu. Ya oke, Nadine, untuk masalah data kira-kira semakin bagus persentasenya, apakah kira-kira datanya itu semakin berkualitas atau tidak? Nah, ini sih tergantung misalkan kebutuhan kita terhadap data itu sendiri, kita mau pakai untuk penelitian apa. Misalkan kalau misalkan data yang kita mau cari misalkan tentang hobi. Nah, hobi kalau misalkan hobi kelas di Antonius misalkan di kelas 7 dari seratusan orang, ya artinya kan dia tersebar persentasenya. Jadi ini kita tidak bisa melihat semakin banyak persentasenya berarti datanya semakin bagus, karena yang kita ini cuma mengetahui kira-kira hobinya apa saja. Tetapi kalau misalkan kita mau mengetahui tentang minat belajar siswa kelas 7 terhadap pelajaran matematika, maka ya dari persentasenya, kalau semakin tinggi persentasenya maka datanya itu semakin bagus. Artinya semakin tinggi minat siswa itu terhadap pelajaran matematika. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui tinggi persentasenya? Dari hasil nilai-nilai tugas atau kan nilai-nilai ulangan. Jadi kalau misalkan menyangkut masalah nilai kan semakin tinggi nilai yang diperoleh, maka tentunya pemahaman atau minat dari anak itu terhadap pelajaran matematika kan semakin tinggi. Jadi kalau di sini persentasenya tinggi, maka otomatis datanya itu semakin bagus dan kita bisa menyimpulkan, oh artinya minat siswa kelas 7 terhadap pelajaran matematika itu tinggi. Tapi kalau misalkan rendah, ya itu makanya kan biasa kita lihat kalau setiap tahun, nah ini tahun ini UN-nya dibatalkan. Nah, untuk mengetahui persentase nilai UN di suatu sekolah kan kita bisa melihat dari persentasenya. Kira-kira kalau semakin tinggi maka ya nilai UN di suatu sekolah itu kan semakin bagus. Artinya kesiapan mereka untuk menghadapi ujian nasional itu kan semakin bagus terlihat dari nilai. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Nadine. Oke, itu Nadine udah paham ya tadi penjelasan dari Bapak gurunya tentang presentasinya ya. Ini lanjut lagi nih Pak. Data mana dari 0813 43 46 sekian ini nggak jemputin nama ya. Oh, dari Nadia Titale kelas 7. Oh ya, Antonius juga. Oke, ini anak muridnya ya Pak ya. Ini data ada yang disebut dengan valid dan juga data yang disebut dengan reliable. Maksudnya bagaimana itu Pak dan bagaimana contohnya Pak? Oke, silakan Pak Ibit menjawabnya. Ya, kalau valid itu sendiri artinya kan ini kalau untuk data valid dengan reliable ini istilahnya pelajarannya sudah menyangkut ke perguruan tinggi sih, kapan data itu bisa bersifat valid ataukah reliable. Kalau di sini sendiri itu sudah menyangkut tentang ilmu statistikanya. Ini kebetulan saya ngajar juga di UT tahun lalu tentang apa sih perbedaan valid dengan reliable itu. Ya. Kalau valid seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau semakin ini biasanya dia berkaitan dengan tabel dari itu apa? Biasa kalau misalnya di pelajaran statistika itu sendiri ada tabelnya, kita bisa menghitung. Kemudian ada istilahnya di sini dia punya apa lagi istilahnya? Istilahnya datanya bisa diterima secara valid atau tidak itu kalau dia memiliki apa ya istilahnya? Ini istilah statistiknya Pak Guru agak lupa. Dia kalau misalkan dia lebih dari nilai tabelnya maka datanya secara valid. Kalau reliable di sini sendiri itu datanya bisa diterima atau tidak, apakah dia persebarannya merata atau tidak kayak itu. Ini kan kalau misalnya reliable ini bersifat datanya itu dia menumpuk di satu titik. Misalkan kita ingin menyelidiki tentang tadi kembali lagi minat. Ini kan ada toleransinya ya tadi yang saya bilang toleransi. Ini kalau misalnya kita ingin mengetahui minat siswa kelas 7 terhadap pelajaran matematika. Jadi kita ambil angka, misalkan kita sudah kasih tes, kemudian kita peroleh nilai. Nah, kalau misalkan nilainya itu misalkan tidak tersebar merata, maka itu tidak reliable. Misalkan kayak ini. Misalkan semuanya memperoleh nilai 80 semua, ya 80, ya itu artinya datanya
kira-kira ada kesalahan karena dia bertumpuk di satu nilai saja, bertumpuk di satu nilai. Harusnya kalau dia reliable artinya kan dia harus tersebar secara normal kayak gitu. Misalkan ada di dalamnya ada misalkan angka 60, misalkan ada 40, misalkan ada 80 dan seterusnya. Nah, kalau cuma satu misalkan bertumpuk di 160, 70 tok saja, maka ya boleh di istilahnya pertanyaan yang kita ajukan ketika membuat daftar pertanyaan itu kayaknya ini kurang reliable kayak gitu. Jadi harus tersebar merata pertanyaannya itu kira-kira dia jawab misalkan kayak ini, misalkan kita kasih pertanyaan 10 nomor. Nah, misalnya 10 nomor ini semuanya benar ataukah misalkan salah semua, berarti ini datanya kurang reliable kayak gitu. Jadi kita tinjau kembali. Itu kurang lebih seperti itu. Tapi ini pertanyaannya sih ini sudah untuk level ini, dan untuk kelas 7 sendiri ini sih belum belajar tentang valid dengan reliable ini, karena kalau untuk di kelas 7 sendiri belum sampai ke situ. Takutnya nanti kalau kita jelaskan ya belum paham sih, karena kalau di kelas 7 itu sendiri masih tentang penyajian datanya dan masih sangat sederhana. Takutnya kalau kita kasih yang sudah tentang valid dengan reliable ini, kasihan anak-anak yang sudah dengan tugas yang begitu banyak. Ini nanti mereka belajar di kelas di SMA untuk masalah valid dengan reliable. Ataukah kalau sudah di perguruan tinggi, baru kemudian mereka belajar tentang valid dengan reliable itu. Itu tadi dari Nadia Titale ya, kelas 7. Jadi kalau Nadia nanti mau belajar lagi nanti di tingkat SMA dulu ya Pak ya? Ya. Untuk mendalami dari tadi valid dan juga reliable-nya. Jangan yang ini dulu lah, yang agak-agak istilahnya yang agak-agak sudah agak sulit, karena Bapak Ibu guru saja masih kadang kebingungan tentang memutuskan ini data valid atau reliable, karena mereka harus menghitung ada langkah-langkah tertentu yang harus dilalui untuk bisa menghitung, membuat tabelnya, habis itu kemudian dihitung rata-ratanya, kemudian habis setelah hitung rata-rata menghitung mediannya, baru kemudian diketahui valid atau reliable itu. Untuk mempersingkat waktu Pak, karena waktu kita juga membatasi nih, langsung aja poin terakhirnya dan juga closing dari statement dari Bapak sendiri, kesimpulannya tentang materi kita hari ini pelajaran matematika yaitu statistika. Singkat aja Pak, karena waktunya udah terbatas. Terima kasih sebelumnya untuk anak-anakku sekalian yang masih sangat berminat sekali untuk belajar. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung japri Pak Guru saja, karena rata-rata nomornya Pak Guru sudah ada di kalian semua. Sekali lagi saya akan menyimpulkan materi kita hari ini hanya tentang belajar penyajian data. Ya, penyajian data tadi kita sudah belajar tentang statistika, dan statistik itu perbedaannya apa. Statistika itu menyangkut ilmunya, sedangkan statistik itu berupa kumpulan data yang sudah dalam bentuk angka-angka ataupun yang bukan angka. Kemudian tadi kita belajar tentang istilah-istilah statistika, ada data, ada populasi dan sampel. Data itu adalah keterangan atau sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk menyelidiki suatu masalah. Kemudian ada populasi, kumpulan dari objek yang akan kita teliti. Kemudian ada sampel itu adalah bagian dari populasi yang akan kita teliti. Kemudian ada metode pengumpulan tadi ada 3, ada metode angket, kemudian ada metode wawancara, dan juga ada metode observasi atau pengamatan. Saya kira itu yang kita bisa pelajari kali ini. Satu kompetensi cukup, walaupun hari ini harusnya kita belajar lagi tentang penyajian data, tapi nanti mudah-mudahan ada kesempatan untuk di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara menyajikan data itu setelah kita kumpulkan dalam metode-metode tadi. Ada tentang diagram-diagram dengan tabel. Saya kira itu. Itu ya tadi kesimpulannya sudah Bapak Ebit tarik dari materi kita tentunya siang hari ini di pelajaran matematika yaitu statistika. Terima kasih juga buat anak muridnya yang sudah bertanya, berarti banyak bertanya semakin semakin nambah juga pengetahuannya wawasannya juga. Betul. Terus juga bisa memahami pelajaran matematika, apalagi materinya itu statistika ya. Terima kasih juga buat Bapak Ebit Rusali MPD yang sudah hadir siang hari ini, yang sudah mengajarkan kita statistika. Saya juga bisa flashback Pak, ini pelajaran matematika di zaman-zaman SMP dulu ya. Karena kan kalau kita udah gede kayak gini kan kadang lupa ya Pak ya pelajaran seperti ini ya. Sukses selalu Pak ya. Terima kasih. Pendengar di rumah,
Sekian dulu tentunya Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Nanti kita jumpa lagi di jam 2 tentunya ya. Kita akan belajar lagi tentunya ya. Oke, saya Noviliana pamit. Selamat siang dan sampai jumpa. Oke, terima kasih. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Anda telah mengikuti siaran khusus Ibu Pertiwi memanggil Program Nasional Sekolah Bersama RRI terkait libur Corona. Terima kasih atas atensi dan partisipasi Anda. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.